Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana dalam kitab ini mempelajari hadis yang membicarakan tentang masalah hukum. Kita telah sampai pada pembahasan bab sholat jamaah dan juga bagaimana kata cara menjadi imam. Ini dijelaskan dalam kitab sholat. Hadis yang terakhir kita bahas yaitu tentang hukum mengikuti imam. Ya, hukum mengikuti imam, di mana hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 9 dalam bab ini atau 405 dari kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan disebutkan sampai akhir hadis. Nah, sekarang kita lihat cara membentuk jamaah yang lainnya atau tata cara pelaksanaan sholat jamaah di hadis berikutnya, hadis nomor 10 atau 406, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Bahwasanya Nabi SAW itu melihat pada sahabatnya itu datang ta'akhuran, datang di belakang. Faqal, maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, dan ikutilah denganku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan ikutilah orang yang ada setelah kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ada sahabat-sahabat yang terlambat, maka disuruh maju, artinya makin dekat dengan imam itu lebih bagus. Ya, jadi diisi saf pertama terlebih dahulu, makin dekat dengan imam itu lebih bagus. Kemudian diperintahkan untuk mengikuti imam. Ya, kemudian diperintahkan bagi yang datang belakangan, dia hendaklah ikuti imam yang ada, ikuti saf yang ada di depannya. Meskipun dia tidak melihat imam secara langsung, dia melihat saf yang ada depannya, maka itulah yang dia ikuti, meskipun tidak melihat imam secara langsung. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, disunahkannya dekat dengan imam dan berada pada saf pertama. Jadi makin dekat dengan imam dan berada pada saf pertama itu lebih baik. Kalau dikatakan saf pertama jelas, ya. Namun kalau dikatakan makin dekat dengan imam berarti makin ke tengah dekat dengan imam, itu lebih bagus. Manfaatnya ada beberapa di sini disebutkan oleh para ulama. Manfaat berada di saf pertama dan dekat dengan imam yang pertama. Orang yang berada di belakang imam itu bisa menjadi pengganti imam ketika imam itu mesti keluar karena sholatnya batal misalnya. Maka dari sini tentu saja kita memilih imam
yang baik bacaannya, kemudian yang di belakangnya juga demikian, baik bacaannya dan paham akan hukum sholat, sehingga ketika imam itu batal, maka yang di belakangnya itu bisa maju ke depan untuk menggantikan imam. Nanti imamnya itu lewat, bagaimana kalau misalnya dia batal wudhu di tengah-tengah sholat, terus dia harus lewat posisi yang mana? Ya dia lewat saf-saf yang ada, karena ini kondisi darurat, terpaksa imam harus melewati saf-saf tersebut. Kemudian faedah manfaat yang kedua dari dekat dengan imam atau berada pada saf pertama, yaitu bisa mengikuti sholatnya imam dengan baik dan bisa ambil pelajaran di dalamnya. Apalagi yang dicontoh adalah seorang faqih, orang yang paham agama. Jadi dari situ dia bisa tahu hukum-hukum sholat, cuma sekedar berada di belakang imam tadi. Ya, cuma sekedar berada di belakang imam tadi. Misalnya imam ini contohkan kalau ada ayat sajadah, maka diperintahkan sujud tilawah. Kalau dalam keadaan lupa misalnya, maka nanti ada sujud sahwi. Ya, ini juga sudah pernah kita bahas ya, ketika bahas sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian dari masalah-masalah gerakan pun dia akan tahu ketika dia dekat dengan imam, beda dengan seorang yang jauh di belakang, jauh dari imam. Kemudian yang ketiga manfaatnya lagi adalah seseorang yang berada di belakang imam, dia bisa mengingatkan imam ketika imam itu lupa atau keliru. Ya, bisa mengingatkan imam ketika imam itu lupa atau keliru. Misalnya bacaannya dia salah melanjutkan ayat, maka yang di belakang dibetulkan. Tidak mesti semuanya, cukup yang belakang itu yang betulkan bacaannya tersebut. Ketika harusnya bangkit ke rakaat ketiga, ya, harusnya duduk tasyahud awal dulu, imam langsung bangkit ke rakaat ketiga, maka ketika itu diingatkan pula. Ya, namun sebagaimana saya pernah jelaskan dahulu, kalau imam itu baru mengangkat bokongnya misalnya untuk beralih ke rakaat ketiga, belum berdiri sempurna, maka imam bisa balik. Namun kalau sudah berdiri sempurna, karena sudah masuk rukun, ya, karena sudah masuk rukun berikutnya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, ini kan dianggap sebagai rukun, sedangkan tasyahud awal itu masuk sunnah abad, maka mendahulukan rukun itu tentu lebih utama daripada kembali meraih sesuatu yang sunnah yang disebut dengan sunnah abad. Ya, maka ketika itu tidak boleh balik. Bahkan kalau balik sholatnya batal. Ya, karena rukun harus dilakukan daripada mementingkan sesuatu yang sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh seorang makmum mengikuti imam dengan tidak melihat langsung. Ya, dengan tidak melihat langsung, namun dia melihat shaf yang ada di depannya. Namun dia melihat shaf yang ada di depannya. Maka kalau semakin banyak jamaah, untuk melihat imam itu bukanlah syarat. Ya, semakin banyak jamaah, apalagi bersaf-saf, ya, untuk melihat imam secara langsung itu bukanlah syarat. Cukup makmum itu mendengar, ya, mendengar ucapan takbir, bangkit dari ruku dan seterusnya, gerakan-gerakan aja yang ada dia cuma mendengarnya saja, maka dia sudah disebut mengikuti imam. Maka kalau yang terjadi misalnya kasusnya masjidnya di lantai 2, ya, ada 2 lantai, ada saf yang pertama itu di lantai pertama, kemudian ini misalnya pada sholat Jumat saf yang lainnya nanti
Kalau saf pertama lantai pertama penuh, maka dibuat saf lagi di lantai kedua. Maka walaupun lantai kedua itu tidak melihat imam secara langsung di bawah, cukup mendengar suaranya saja, maka sudah dikatakan sah, meskipun tidak melihat secara langsung. Nah sekarang bagaimanakah hukum kalau safnya itu berada di luar masjid? Nah maka kita jelaskan terlebih dahulu. Saf itu kalau dibentuk ada dua macam. Ada saf yang bersambung, artinya tidak dipisah jalan. Ya tidak dipisah jalan. Misalnya masjid ini kalau penuh sampai di luar pagar sana, terus dipisah jalan, baru ada yang buat lagi ya setelah jalan tersebut. Itu namanya dipisah. Namun kalau dikatakan bersambung, safnya itu bersambung, artinya tidak ada pemisah apa-apa. Ini saf pertama, saf kedua, saf ketiga, terus yang saf yang di belakang melihat saf yang di depan. Itu namanya bersambung. Nah, maka jika safnya bersambung, maka jika safnya itu bersambung, maka cukup saf yang di belakang itu melihat saf yang di depan, maka sholatnya jadi sah. Sedangkan jika kalau tadi safnya bersambung ya, itu saf bersambung. Nah sekarang yang kita bahas bagaimana jika safnya di luar masjid, namun masih bersambung. Ya, safnya di luar masjid, namun masih bersambung. Jadi ini ke belakang sampai ke pagar sana safnya bersambung terus, ya, sampai yang di luar pagar tadi masih bersambung lagi. Maka sholatnya juga tetap sah, asalkan saf yang di belakang masih melihat saf yang di depannya. Nah sekarang kasus yang lainnya lagi, yang ketiga, jika safnya tidak bersambung. Misalnya tadi dipisah apa? Dipisah jalan. Ya, misalnya dipisah jalan. Maka sebagian ulama katakan kalau tidak bersambung tidaklah sah, karena memang mesti dalam satu tempat. Karena kalau sudah tidak bersambung tadi dipisah jalan, itu sudah berbeda tempat. Dan ada yang mengatakan tetap dikatakan sah, asalkan tadi makmum di belakangnya itu ya bisa mengetahui gerakan-gerakan imam, cukup mendengarnya saja. Walau yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dipersyaratkan ya, walaupun tadi dipisah ya, dipersyaratkan safnya itu bersambung. Jadi kalau sudah dipisah dengan jalan, baiknya tidak dilakukan seperti itu. Seperti misalnya kalau safnya itu penuh ya, mungkin ini sholat Jumat di dalam masjid ini semuanya penuh ya, bisanya di gedung sebelah sana itu sudah dipisah oleh jalan, sana tidak melihat di sini lagi ya, dan di sana tidak melihat lagi yang ada di sini, dia tidak bisa melihat juga yang ada di saf-saf paling belakang, walaupun mungkin mendengar suara ketika itu. Walau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, jika sudah terpisah, safnya itu sudah terpisah tidak bersambung, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang dituntut di sini adalah membuat safnya itu bersambung, berdasarkan hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena maksud dari jamaah itu berada pada suatu tempat yang sama, bukan tempat yang terpisah-pisah. Mungkin kalau kita katakan terpisah-pisah, ya cukup saja nanti seorang buat sholat, nanti ini ada sholat maghrib di sini, dia cukup sholat saja di rumahnya. Oh, saya mau ikut niatan imam yang ada di masjid, iya kan? Cukup seperti itu. Ada yang sholat subuh di sini, ya dia cuma dengar saya dari rumah, maka nanti dia bilang, oh saya nanti niatan saya itu ikut imam yang ada di masjid. Nah seperti ini tidaklah dibenarkan. Jadi yang lebih tepat tetap ketika itu membuat saf itu bersambung.
Jadi kalau sudah dipisah dengan jalan, baiknya tidak ikuti jamaah seperti itu. Karena sebagian orang ya karena ini penuh padahal masih bisa sebenarnya untuk diisi, maka dia buat tempat-tempat yang jauh, ya seakan-akan nanti dia melihat gerakan-gerakan yang ada di sini, padahal itu sudah terpisah dengan jalan. Nah nanti itu bukan berjamaah lagi karena sudah terpisah semacam itu. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 atau 407 tentang dibolehkannya berjamaah dalam sholat sunnah. Contoh misalnya untuk sholat duha, contoh misalnya untuk sholat tahajud, dibolehkan berjamaah. Sebagaimana keterangan dalam hadis berikut ini, yaitu hadis dari Zaid bin Thabit. Ia mengatakan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya ihtajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin fa shalla fiha fatatabba'a ilaihi rijalun. Rasulullah SAW itu membuat suatu kamar dari kurma, dari pelepah kurma, fa shalla fiha. Kemudian Nabi SAW itu sholat di tempat tersebut. Fatatabba'a ilaihi rijalun. Maka orang-orang kemudian mengikuti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikutinya di sini bukan dari awal. Nabi SAW sholat dulu, baru orang-orang datang sholat di belakangnya. Jadi bukan niatnya dari awal. Namun Nabi SAW sholat dulu, baru setelah itu para jamaah itu ikut. Jadi berarti awalnya Nabi SAW ingin sholat sendirian, ya kemudian baru diikuti oleh orang-orang ketika itu. Faja'u yusalluna bisolatihi. Maka mereka itu datang dan sholat dengan sholatnya, yaitu sholat dengan sholatnya, yaitu sholat Nabi SAW, atau dia mengikuti Nabi, mereka mengikuti Nabi. Kemudian disebutkanlah dalam hadis, afdalus sholatul mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat bagi seorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ya, sholat wajib yang paling baik ini terutama untuk pria itu adalah di masjid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan tadi ihtajara hujratan bi khasfatin. Yang dimaksudkan sini adalah Nabi SAW menjadikan suatu tempat dari masjid, kemudian beliau menutupinya. Ya, beliau menutupinya di sini dengan bi khasafatin. Khasafatin itu ya dijelaskan adalah pelepah-pelepah kurma. Nah intinya yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang bisa kita ambil, yang pertama, bolehnya menjadikan salah satu tempat di pojok masjid untuk tempat sholat. Berarti tadi disebutkan dalam hadis, jadi Nabi SAW itu membuat suatu ruangan di pojok masjid dan dijadikan tempat sholat. Jadi itu tempat sholat yang khusus, juga tempat untuk rehat yang khusus, ya dibuat satu tempat seperti itu. Nah, di sini para ulama katakan boleh membuatnya jika memang ada keperluan. Namun ini dengan syarat tidak sampai membuat orang-orang itu sulit untuk sholat. Jadi kamarnya ini tidak mengganggu orang lain. Tempat tadi itu tidak mengganggu orang lain. Kemudian di sini juga menunjukkan yang kedua, bolehnya jamaah dalam sholat sunnah. Dan Nabi SAW pernah melakukan ini dalam sholat malam. Jadi pernah beliau sholat malam, kemudian ada sahabat-sahabat yang mengikuti sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dalil bahwasanya sholat tarawih juga dilakukan secara berjamaah.
Namun untuk sholat tarawih Nabi SAW itu melakukannya pada awal-awal malam, beliau melakukannya secara berjamaah. Kemudian lama-kelamaan karena beliau khawatir para sahabat itu menganggap sholat tarawih itu wajib, maka beliau meninggalkan secara berjamaah tadi. Cuma tujuannya apa? Supaya orang-orang tidak menganggapnya sholat tersebut itu wajib. Namun intinya di sini walaupun Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih tadi secara berjamaah, namun tetap pensyariatan sholat tarawih secara berjamaah tetap ada. Apalagi ini berlangsung setelah Nabi SAW itu meninggal dunia. Karena orang-orang merasa wajib lagi tidak ada. Semua bahkan para ulama itu sepakat sholat tarawih itu bukanlah sholat yang wajib. Dan ini berlaku terus-menerus dari Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, yang mereka melakukannya secara berjamaah. Namun di sini para ulama beri catatan untuk sholat sunnah yang dilakukan di siang hari. Ya, untuk sholat sunnah yang dilakukan di siang hari, seperti sholat duha. Maka kata para ulama boleh dilakukan namun kadang-kadang. Dan jangan dijadikan suatu rutinitas untuk berjamaahnya. Karena asalnya sholat sunnah ya sendiri. Dan para ulama katakan kalau menjadikannya rutin malah jadi tidak ada tuntunan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Nabi SAW ya dikatakan bahwasanya ya kalau dirutinkan seperti itu ya Nabi SAW tidak pernah rutinkan karena asalnya sholat sunnah, apalagi yang di siang hari di sini ya asalnya dikerjakan sendiri-sendiri. Contoh yang dalil lain lagi yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah adalah hadis dari Idban bin Malik, di mana ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah sholat di baitihi, di rumahnya, dan kemudian Nabi SAW katakan, "Aina tuhib an usolliya min baitik?" Mana tempat yang aku mau sholat di situ? Mana yang kau suka supaya aku sholat di situ? Kemudian ditunjukkan tempat yang dimaksud. Kemudian Nabi SAW sholat di situ dan Rasulullah SAW ketika berdiri sholat bertakbir, kemudian orang-orang di belakangnya membentuk shaf, dan ketika itu beliau sholat sebanyak 2 rakaat, kemudian salam dan yang lainnya akhirnya salam juga bersama beliau. Artinya di sini boleh melaksanakan sholat sunnah semacam itu dan dibuat berjamaah seperti tadi. Namun ini dilakukan sekali-kali saja. Kemudian dalil yang lainnya lagi, faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu berniat jadi imam di tengah-tengah sholat. Boleh berniat jadi imam di tengah-tengah sholat. Jadi misalnya awalnya dia sholat sendiri, kemudian orang-orang yang telat sholat juga datang nekuk di belakangnya. Awalnya kan sholat sendiri, karena dia jadi imam masbuk. Kemudian yang lainnya nekuk di dalamnya niatan jadi imam. Dia jadi imam untuk kapan? Di tengah-tengah sholat, bukan dari awal. Sama seperti tadi Nabi SAW kan sholat terlebih dahulu. Baru setelah itu para sahabat masuk ikuti beliau untuk sholat. Kapan Nabi SAW jadi imam ketika itu? Ketika di tengah-tengah, bukan dari awal. Maka merubah niat untuk jadi imam di tengah-tengah sholat dibolehkan berdasarkan hadis tadi. Dan ini dibolehkan kata para ulama dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Karena tadi yang contohkan di sini adalah sholat sunnah, namun mereka katakan juga ini berlaku untuk sholat wajib. Jadi misalnya seorang itu takbiratul ihram niatannya sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah ada yang masuk, kemudian ingin ikut sholat bersamanya, maka niatannya ketika itu menjadi imam untuk ya jamaah yang baru datang. Hal ini juga sama kita lihat pada hadis Ibnu Abbas di dalam sholat Nabi SAW di malam hari. Ketika itu Nabi SAW sholat sendirian, kemudian Ibnu Abbas
itu sholat dan beliau Ibnu Abbas berada di sisi kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu Nabi SAW fanaqalahu ila jihatil yamin. Nabi SAW itu memindahkan sahabat Ibnu Abbas itu ke sisi kanan, diputar ke sisi kanan. Maka ini adalah isyarat bahwasanya Nabi SAW itu mulai imam itu di tengah-tengah sholat, bukan dari awal. Dan nanti ada penjelasan tentang masalah ini insyaallah setelah 9 hadis nanti berikutnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, karena dalam hadis disebutkan afdhalus sholatul mar'i fi baitihi il maktubah, sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Ya, keutamaan sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wala taj'alu buyutakum maqabir. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Di antara makna menjadikan rumah seperti kuburan, itu artinya tidak ada ibadah di dalamnya. Maka kalau sholat wajib kita lakukan di masjid, maka kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah itu di rumah, supaya rumah itu tidak jadi fungsinya seperti kuburan. Ya, ini artinya kalau menjadikan rumah seperti kuburan berarti tidak ada di situ sholatnya, tidak ada juga bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak ada sholat-sholat sunnah di dalamnya, amalan-amalan dan ibadah-ibadah tidak dilakukan di dalam rumahnya. Itu namanya menjadikan rumah seperti kuburan. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas kali ini yaitu hadis dari Jabir tentang bacaan yang dibaca pada sholat isya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya shalla Mu'az bi ashabihil isya. Mu'az itu sholat dengan sahabat-sahabatnya untuk sholat isya. Fatawwala alaihim. Kemudian Mu'az membaca bacaan yang panjang. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW itu mengatakan ketika itu, aturidu antakuna ya Mu'az fatanan. Wahai Mu'az, apakah engkau mau membuat fitnah? Maka ketika itu Nabi SAW katakan, iza amamtan nas fakra, jika engkau mengimami manusia, mengimami yang lainnya, maka bacalah surat, yaitu ini untuk sholat isya ya, ini dikatakan untuk sholat isya, yaitu bacalah surat wasyamsi waduhaha, surat asy-syams. Kemudian bacalah surat sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian bacalah surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat al-alaq. Kemudian bacalah surat walail iza yaksha, surat al-lail. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafaznya dari Imam Muslim. Perlu diketahui bahwasanya ketika Mu'adz membaca bacaan yang panjang seperti ini, maka di antara jamaah yang ada, ya, dia membaca bacaan bukan bacaan tadi, namun membaca bacaan yang panjang. Maka di antara jamaah yang ada bubar duluan dari Mu'adz. Ya, bubar duluan dari Mu'adz. Karena mereka enggak kuat dengan bacaan Mu'adz. Ini Mu'adz ini belum rampung-rampung bacanya. Makanya Nabi SAW sampai katakan, wahai Mu'adz, engkau ini membuat fitnah. Orang-orang itu pada lari. Ya, orang-orang itu pada lari. Maka ada yang mengatakan, ada yang menceritakan tentang Mu'adz kepada Nabi SAW. Ya, maka ada yang mengatakan pada Mu'adz, innahu munafik. Bahwasanya ya Mu'adz itu mengatakan kepada orang-orang tadi yang meninggalkan sholat jamaah tadi, ya mereka kan sudah bermakmum di belakang Mu'adz, lalu mereka pergi, maka Mu'adz mengatakan itu adalah munafik. Nah, maka ada yang menceritakan tentang kasus Mu'adz ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW katakan seperti tadi, kalau sholat isya bacalah surat-surat tadi, ini surat-surat pertengahan, wasyamsi waduhaha,
Ya, kemudian sabbi ismi rabbikal a'la atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian wal laili idza yaghsha. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dibolehkan keluar dari jamaah ketika tidak tahan dengan lamanya imam. Ya, ketika tidak tahan dengan lamanya imam. Di mana ketika itu makmum merasa berat. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang yang pergi ini, ya, kan ada yang bubar tadi duluan. Ya, orang yang pergi ini kemudian dia fanharafa rajul fasallama, dia pokoknya pergi kemudian dia salam, kemudian dia sholat seorang diri. Ya, dia sholat seorang diri dan tidak ikut muadz ketika itu. Nah, kemudian faedah yang lainnya, hendaklah imam itu memperhatikan keadaan makmum. Ada makmum yang bisa bacaan panjang-panjang seperti tadi, ada makmum yang tidak tahan dengan bacaan-bacaan seperti itu. Maka harus imam itu memperhatikan keadaan makmum. Kemudian di sini juga menunjukkan apa bacaan yang disyariatkan ketika sholat isya. Tadi ada surat Asy-Syams, ada surat Al-A'la, ada surat Al-Alaq, dan ada surat Al-Lail. Kemudian yang terakhir, karena Muaz sampai mengutarakan bahwasanya orang yang pergi dari sholat jamaah ini adalah orang munafik, maka asalnya orang yang meninggalkan sholat jamaah terdapat pada dirinya sifat kemunafikan. Ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah terdapat pada dirinya sifat kemunafikan. Sebagaimana saya pernah sampaikan perkataan dari Ibrahim An-Nakhai dalam pembahasan kita sebelumnya, juga ada perkataan dari Ibnu Umar. Ya, Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan bahwasanya jika ada orang jadi tetangga masjid, lantas dia tidak pernah kelihatan di masjid, maka pada dirinya terdapat tanda kemunafikan. Ya, jadi tetangga masjid dekat dengan masjid dengan azan, namun tidak pernah kelihatan di masjid, maka pada dirinya terdapat tanda kemunafikan. Maka biasanya standar kalau para ulama itu menganggap orang munafik ataukah tidak, lihat dari dia hadir sholat jamaah ataukah tidak. Ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 1-2 pertanyaan, monggo. Ya. Kalau ada perempuan, ada laki-laki yang sudah sholat duluan, dia mau mengikuti biasa jamaah itu caranya memberitahu yang laki-laki gimana? Laki-laki sama laki-laki bertemu kan? Ya. Perempuan gimana? Laki-laki satu, perempuan satu berarti. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kan kadang-kadang kan di mau terjadi musuhannya kan kecil itu kadang-kadang kan. Iya. Jadi satu kan. Terus laki-lakinya? Yang lain itu udah jamaah di depan. Sama ada orang lain. Dia sholat sendiri, terus perempuannya masuk. Berarti laki-laki sendiri, tidak ada yang berjamaah dengan laki-laki tadi. Iya. Tidak ada. Terus perempuan datang masuk. Asalnya tidak boleh kalau laki-laki dan perempuan cuma seorang diri seperti itu. Tidak boleh bentuk jamaah, karena terjadi ikhtilat. Ya. Kalau dua perempuan, kalau sepertinya harus dengan ketahuan imam. Ya, baiknya juga tidak. Ya, yang tadi lebih bahaya tadi. Maka tidak tepat kalau misalnya ada yang berduaan pacaran misalnya, kemudian bentuk jamaah sendiri, nggak boleh. Para ulama katakan itu tidak dibolehkan karena ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah. Ada lagi? Ya. Boleh. Ada lagi? Tadi rakaat ketiga terus maksudnya salah karena ada pembacaannya apakah kita bisa dari rakaat yang paling belakang itu dari saf yang paling belakang itu Kalau yang di depan tidak bisa negur, ya terpaksa yang belakang. Namun asalnya yang paling depan dulu, yang di belakang imam dulu yang negur. Kalau tidak ada baru yang lainnya ingatkan.
Terakhir. Saf ini sudah penuh. Tetap di pinggir sana. Ketika masbuk, saf sana belum terisi. Terus? Berarti safnya ini berarti sholatnya sudah rampung. Terus? Iya, saf sana sudah terisi belum? Saf kedua. Terus? Ikut mereka di tengah atau di tengah? Saf itu dimulai dari tengah. Walaupun sudah ada, saya masih bingung. Ada yang mulai bikin saf di sana. Awas. Ya sudah, kalau jamaahnya di sana ya berarti ikut dari pinggiran di sana. Ya, bukan dari yang tengah. Karena nggak ada yang di tengah kan? Berarti dari yang pinggir, sana untuk sholat jamaah. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwan fillah wa fillah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia. Ya, mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan, diberikan terus keberkahan umur, dan juga diberikan keberkahan dalam waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai masih dalam pembahasan kitab salat tentang masalah salat jamaah dan cara tentang masalah keimaman. Terakhir yang kita bahas yaitu bolehnya sholat jamaah dalam sholat sunnah. Juga terakhir kita bahas hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya ada anjuran surat-surat tertentu pada sholat isya, dan hendaklah imam itu memperhatikan keadaan jamaah ketika membaca surat. Ya, sebagaimana kita lihat hadis nomor 12 yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla Mu'adzun bi ashabil isya'a fatawwala 'alaihim." Ketika itu Mu'adz salat dengan para sahabatnya, yaitu melaksanakan salat isya. Fatawwala 'alaihim, lantas Mu'adz itu memperlama sholatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, "Aturidu an takuna ya Mu'adz fatanan?" Apakah engkau wahai Mu'adz cuma ingin membuat fitnah? Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amamtan nasa faqra." Jika engkau ingin mengimami para jamaah, maka bacalah wasyamsi waduhaha, atau sabbi isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wal laili idza yaksha,
Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wallafzu li Muslimin. Maka kita lihat di sini beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, karena dilihat dari riwayat yang lainnya, Mu'adz saat itu keadaan dirinya adalah melaksanakan sholat sunnah, lantas diikuti oleh para sahabatnya yang melaksanakan sholat wajib. Jadi kisah yang dalam hadis ini disebutkan, Mu'adz itu melaksanakan sholat sunnah, kemudian para sahabatnya itu melaksanakan sholat wajib. Maka ini jadi dalil bolehnya ada beda niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dan ini kita sudah bahas kemarin pada hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbiru. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dalam hadis ini kita lihat cuma gerakan-gerakan yang nampak saja, tidak masalah hati, yaitu tidak ada dalam masalah niat yang disebutkan. Maka menurut mazhab Syafi'i, ya boleh ada beda niat antara imam dan makmum ketika itu. Di antara dalilnya juga adalah hadis semacam ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah karena tadi dikatakan bahwasanya Mu'adz itu memperlama sholatnya. Sampai-sampai ketika itu Mu'adz ini dilaporkan pada Nabi SAW. Saat itu Mu'adz itu disarankan untuk baca surat-surat tadi yang sudah disebutkan. Namun sebelumnya ketika Mu'adz itu melihat ada yang bubar, ada yang sudah keluar keduluan dari sholat tersebut, maka Mu'adz itu mengatakan innahu munafiq. Orang yang keluar tadi dari jamaah ini adalah orang munafik. Riwayat lengkapnya seperti ini, yaitu Mu'adz bin Jabal itu melaksanakan sholat isya bersama para sahabatnya, fatawala alaihim, lantas Mu'adz itu memperlama sholatnya, fansarafa rajulun minna fasalla. Lalu ada orang yang keluar dari situ untuk melaksanakan sholat sendiri. Fa ukhbiru Mu'adz anhu, lantas Mu'adz bin Jabal itu komentar untuk orang tadi, memberikan komentar untuk orang tersebut. Mu'adz mengatakan innahu munafiq, dia itu orang munafik, kok seperti ini, kok sudah bubar. Maka ketika itu saat berita tentang orang ini sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada Mu'adz atau memberitahukan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jika engkau ingin melaksanakan sholat, ya, Nabi tanya dulu, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz, apakah engkau cuma ingin membuat fitnah saja? Maka Nabi sarankan, idza amamtin nas faqra wasyamsi waduhaha wasabbi isma rabbikal a'la waqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaksha. Ya, jika engkau itu mengimami orang-orang, maka bacalah surat Asy-Syams atau surat Al-A'la atau surat Al-Alaq atau surat Al-Lail. Surat-surat yang sifatnya itu pertengahan, dan ini yang dianjurkan dalam sholat Isya, dan ini bisa diterapkan juga oleh yang lainnya, bukan hanya pada Mu'adz radhiyallahu anhu saja. Maka hadis ini menunjukkan tadi karena ada orang yang keluar, maka para ulama itu mengatakan bolehnya makmum keluar dari sholat ketika ada uzur. Seperti di sini imamnya terlalu memberatkan dalam masalah bacaan, dan di mana makmum itu berat untuk mengikuti imam tersebut. Walaupun nantinya di sini dia punya alasan dunia, cuma agak sulit saja ikuti imam semacam itu. Dan di sini berlaku umum pokoknya dengan kesulitan apapun, dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa sebabnya, ya, sampai orang tadi itu enggan untuk mengikuti Mu'adz. Pokoknya dia berat untuk mengikuti Mu'adz, maka ketika itu dia boleh keluar dari sholat.
Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang ini keluar kemudian dia melaksanakan sholat seorang diri. Ya, dia keluar dari imam, kemudian dia melaksanakan sholat seorang diri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya imam memperhatikan keadaan makmum di belakangnya. Jadi itu imam hendaklah memperhatikan keadaan makmum di belakangnya. Jangan sampai membuat mereka berat untuk melaksanakan sholat. Karena ini keadaannya, ini sebenarnya keadaannya untuk sholat isya. Dan saat itu Mu'adz sudah melaksanakan sholat dengan Nabi SAW. Jadi beliau melaksanakan sholat lagi dengan kaumnya. Balik lagi kaumnya untuk sholat isya juga, namun niatannya sunnah. Jamaahnya tetap sholat wajib. Itu sholat wajib isya. Maka ketika itu yang terjadi disebutkan bahwasannya Mu'adz itu memimpin dengan membaca surat Al-Baqarah. Padahal ini lagi sholat isya dan orang-orang sudah pada capek. Karena sebelumnya itu nunggu Mu'adz balik dulu ke kampungnya, baru mereka melaksanakan sholat bersama Mu'adz. Waktu tunggu sudah lama, imamnya bacanya lama lagi. Ya, makanya ketika itu sudah nggak betah karena dibuat lama, sudah dia keluar dari sholat bersama Mu'adz, kemudian dia melaksanakan sholat sendiri. Intinya di sini hendaklah imam itu selalu memperhatikan keadaan makmum, ya, termasuk ketika dia ingin memulai sholat, maka dia lihat keadaan makmumnya, ada mungkin yang butuh waktu untuk datang ke masjid sehingga dia agak undur dulu untuk waktu sholatnya, atau jangan juga dia membuat lama untuk jamaah itu nunggu, ya, jangan juga dia membuat lama jamaah itu menunggu. Karena nanti keadaannya nanti seperti ini, kalau imam juga paksa lagi menunggu jamaah itu menunggu lama, kemudian ditambah lagi baca surat yang lama, ya nanti akibatnya seperti jamaah yang ada di belakang Mu'adz bin Jabal dalam kisah ini. Dalam hadis disebutkan, diceritakan bahwasanya orang ini lapor atau ada yang melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini jamaahnya Mu'adz, kami ini biasanya kerja di siang hari. Jadi buruh atau jadi apa itu di siang hari. Kemudian Mu'adz ini kalau datang untuk sholat isya, dia mulai langsung dengan surat Al-Baqarah. Ya, mulai dengan surat Al-Baqarah. Padahal ini orang-orang ini kerja sudah di siang hari, sudah capek. Malam juga nunggu Mu'adz itu balik dulu dari sholat bersama Nabi SAW. Tambah lagi di situ paksa pakai surat Al-Baqarah. Ya pantas ketika itu dia bubar saat itu. Berarti kalau suratnya biasa-biasa saja, nggak ada imam juga nggak telat-telat, ya berarti kita harus ikuti imam seperti yang ada di masjid-masjid kita. Kita nggak perlu nunggu imam lama. Ya. Jadi kalau imam misalnya cuma baca surat An-Naba misalnya dalam juz 30, nah itu bukan surat yang lama. Kalau ada yang bubar itu ya berarti bukan keadaannya seperti jamaah Mu'adz tadi, ya itu memang keadaannya malas untuk sholat. Ya, beda dengan keadaan jamaah di sini. Kasusnya itu karena Mu'adz itu sudah ditunggu, kemudian ini sudah sholat isya pula, butuh waktu untuk istirahat. Kemudian yang dibaca juga suratnya itu surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dalam sholat isya disyariatkan tadi boleh membaca beberapa surat. Surat Asy-Syams, lalu surat Al-A'la, lalu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surat Wal-Laili idza yaghsha, surat Al-Lail. Jadi ada beberapa surat di sini yang bisa kita baca pada sholat isya. Dan sifat suratnya di sini kalau kita perhatikan surat-surat yang sifatnya itu pertengahan, ya tidak terlalu panjang seperti surat An-Naba, dia lebih tengah-tengah, tidak terlalu pendek juga seperti surat Al-Ikhlas. Kemudian di sini juga menunjukkan, karena tadi Mu'adz itu menyebut orang yang keluar begitu saja dari sholatnya Mu'adz, beliau mengatakan bahwasanya innahu munafik. Orang tersebut adalah orang munafik. Ya. Dan sifat munafik itu bisa kita lihat dari sifat lahiriah.
Ya, sifat munafik itu bisa kita lihat dari sifat lahiriah, tanpa kita mesti lihat batinnya. Ya, misalnya di sini dia bersengaja berpisah dari jamaah yang ada. Anggapan Muaz seperti itu sebenarnya kurang pantas. Namun dia punya alasan sebenarnya untuk keluar dari sholatnya Muaz bin Jabal tadi. Ya, karena alasannya terlalu lama. Namun kalau sholatnya biasa-biasa terus keluar seperti itu, dapat dikatakan ini adalah sifat orang munafik. Maka kita pernah dengar bahwasanya orang yang jadi jamaah masjid, jamaah yang dekat dengan masjid, lalu tidak pernah datang sholat berjamaah di masjid, ya, dahulu ada perkataan dari Ibrahim An-Nakhai katakan itu juga adalah sifat munafik. Ya, begitu pula ada perkataan dari sahabat yang lainnya, bagi orang yang tidak pernah mengerjakan sholat jamaah di masjid, tidak pernah sama sekali kelihatan di masjid, itu juga disebut sebagai sifat munafik. Jadi sifat munafik itu dapat dinilai dari sifat-sifat lahiriah, diantaranya tadi enggan sholat berjamaah di masjid, atau dia juga sholat subuh dan sholat isya juga tidak pernah ke masjid, atau juga dia jadi tetangga masjid, tidak pernah juga berada di masjid. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum sholat di belakang orang. Jadi imamnya sholat sambil duduk. Bagaimana keadaan makmum yang berada di belakangnya? Kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah sholatnya Rasulullah SAW bin nas wa huwa maridun, yaitu sholatnya Rasulullah SAW dengan jamaah, dan saat itu Nabi SAW dalam keadaan sakit. Lalu Aisyah mengatakan faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Semula Abu Bakar mimpin sholat dulu, karena tahu Nabi SAW itu sakit. Abu Bakar yang menggantikannya. Dan ini tanda bahwasanya kekhalifahan berikutnya itu lebih pantas diberikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kepemimpinan berikutnya atau kekhalifahan berikutnya itu lebih pantas diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena saat Nabi SAW itu sakit, yang menjadi imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu Abu Bakar mimpin, kemudian Nabi SAW itu datang sampai beliau duduk di samping kiri Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika itu fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Jadi Abu Bakar awalnya sholat berdiri. Ya. Kemudian Nabi SAW datang ke sebelah kirinya. Lantas Abu Bakar ini jadi makmum bagi Nabi. Dan orang-orang di belakang Abu Bakar ini ikuti sholatnya Abu Bakar. Dikatakan di sini fakana yusalli bin nas jalisan. Ketika itu Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Ya, wa Abu Bakar qa'iman, dan Abu Bakar karena sejak awal dia itu berdiri, maka Abu Bakar sholatnya itu sambil berdiri. Yaktadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lantas mengikuti sholatnya Nabi SAW. Berarti ketika itu di tengah-tengah Nabi SAW jadi imam, Abu Bakar mundur jadi makmum. Kemudian wayak tadi nasu bisolati Abu Bakar. Lantas orang-orang di belakangnya, jamaah tadi di belakangnya ikuti solatnya Abu Bakar. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, boleh imam yang tidak mampu sholat berdiri untuk memimpin sholat. Boleh ya, imam yang tidak mampu berdiri. Karena Nabi SAW masuk ketika itu, beliau sholat dalam keadaan duduk. Nah, orang yang tidak mampu berdiri seperti ini boleh ketika itu menjadi imam. Namun nanti di sini ada persisian para ulama. Ya, ini ada persisian para ulama. Intinya rincian yang bagus tentang masalah ini, tentang imam yang tidak sholat berdiri, itu bisa dirinci jadi 3. Yang pertama, jika imam
sholatnya sejak awal itu berdiri. Ini kita bahas keadaan normal dulu. Jika imam sejak awal itu sholatnya berdiri, lalu di tengah-tengah imam tidak mampu berdiri, duduk. Ya mungkin dia sudah siapkan kursi di situ. Ya, saat awal sholat berdiri, di tengah-tengah nggak kuat dia duduk, maka makmum di belakangnya tetap sholat berdiri. Maka makmum di belakangnya tetap sholat berdiri, karena hitungannya dari awal. Kemudian keadaan yang kedua, sejak awal imam dalam keadaan duduk. Ya, jadi masuk imam langsung dalam keadaan duduk. Maka saat itu makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Ya, jadi sejak awal imamnya duduk, maka makmum di belakangnya juga sholat dalam keadaan duduk. Pernah Nabi SAW itu dalam keadaan sakit, beliau sholatnya dari awal itu sudah duduk. Maka orang-orang di belakang beliau sholat itu dalam keadaan berdiri. Maka ketika itu Nabi SAW memberikan isyarat. Maksudnya isyarat untuk duduk ketika itu. Kemudian ketika sholat itu selesai, Nabi SAW itu katakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka kalau imam sejak awal itu duduk, maka duduklah kalian. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, ya, keadaan yang ketiga, jika sejak awal imam itu berdiri, lalu digantikan oleh imam lain yang duduk, seperti di kasus ini ya, digantikan oleh imam lain yang duduk, maka jamaah tetap berdiri. Jadi kondisinya sama seperti yang pertama tadi. Ya, jadi Nabi SAW kan masuk, Abu Bakar sudah sholat berdiri dulu. Nabi SAW masuk, sholatnya duduk. Para sahabat di belakang itu sholatnya sudah berdiri. Walaupun Nabi SAW masuk dan Nabi SAW ini jadi pemimpin imam yang rawatib atau imam tetap, imam rawatib atau imam tetap mereka ikuti imam yang awal memimpin. Ya, yaitu Abu Bakar tadi yang memimpin sejak awal, maka sholat-sholat yang ada di belakangnya ini tetap semuanya dalam keadaan berdiri. Jadi kasusnya sama seperti kondisi pertama tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya orang yang jadi penyampai imam. Kan tadi Nabi SAW masuk sebelah mana dari Abu Bakar? Kanan atau kiri? Kiri. Dan Nabi SAW jadi imam kan? Abu Bakar yang jadi penyampai. Artinya Abu Bakar ini jadi penyampai ke jamaah di belakang. Ya. Nah, penyampai ini berada di saf sebelah kanan, berada di samping kanan imam, tidak mesti berada di dalam saf. Ya. Penyampai ini berada di sebelah kanan imam, tidak mesti berada di saf para jamaah yang lainnya. Jadi ketika itu Abu Bakar tidak mundur ke belakang ke saf jamaah, namun tetap di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampai ini maksudnya kalau imam itu teriak Allahu Akbar, dia lagi keraskan lagi Allahu Akbar. Ya. Seperti kalau bapak-bapak mau lihat, yang para jamaah mau lihat itu seperti di Masjidil Haram. Saat
imam itu takbir Allahu Akbar, nanti ada penyampai lagi ketika itu Allahu Akbar. Di Masjidil Haram itu perlu, ya, karena kalau misalnya salah satu mic mati ketika itu, mic-nya imam mati, ya, maka nggak mungkin yang ada di belakang-belakang, yang di balik-balik tembok itu mendengar suara tadi, kecuali ada penyampai ini. Ya, kecuali ada penyampai ini. Kalau di masjid kita tidak perlu. Kenapa? Ya enggak perlu ada penyampai seperti ini. Dan di saat Nabi SAW memimpin seperti ini, Abu Bakar jadi penyampai perlu, karena suara Nabi SAW itu tidak sampai ke belakang. Maka Abu Bakar jadi penyampai ketika itu. Namun dia tidak berada di shaf jamaah, namun berada di samping kanan seperti tadi. Tujuannya diantara supaya menyampaikan suara, biar juga jamaah yang lainnya tahu kalau berdiri ini seperti ini yang kelihatan. Karena Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Kalau duduknya nanti tidak kelihatan, namun kalau ada Abu Bakar di sampingnya, maka nanti jamaah tahu gerakannya ini sekarang apa. Nah, itu pelajaran dari atau faedah dari sholatnya Nabi SAW mendatang di tengah-tengah saat Abu Bakar memimpin dari awal. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-14 ke 410, yaitu tentang masalah perintah imam itu hendaklah memperingan sholatnya. Artinya memperhatikan kondisi jamaah yang ada, jangan membuat sholatnya terlalu berat. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang lain, maka peringanlah salat tersebut. Fa inna fihi mus-shaghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajati. Karena ketika itu ada anak-anak kecil, gak bisa sholat lama-lama. Ada juga al-kabir, orang yang sudah sepuh, sudah tua. Ada juga ad-dhaif, ada orang yang lemah, orang yang sakit juga mungkin yang ikut sholat. Wazal hajati, dan orang yang punya kebutuhan, orang sibuk. Kalau sholat pikirannya gak bisa lama-lama, ya, harus ketika itu ya selesai, ya langsung mungkin dia bubar karena punya kesibukan. Maka selanjutnya Nabi SAW katakan, fa iza shalla wahdahu, beda kalau engkau salat sendiri, beda kalau dia salat sendiri, falyusalli kaifa syaa, maka salatlah semau dia. Artinya mau perpanjang ya boleh, mau persingkat juga boleh, namun kalau dia jadi mimpin salat, maka perhatikan keadaan jamaah yang ada di belakang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi yang dimaksudkan dengan memperingan di sini yaitu dalam masalah bacaan, rukuknya, sujudnya, dibuat lebih ringan. Artinya tetap di sini memperhatikan rukun-rukun yang ada, namun dia tidak terlalu lama dia baca-baca surat yang ada seperti tidak seperti yang dilakukan tadi oleh Muaz bin Jabal yang membuat jamaahnya itu lari. Kemudian dhaif yang dimaksudkan sini adalah orang sakit. Jadi di situ ada orang sakit. Kemudian ada orang yang wazal haja, orang yang butuh, yang punya kebutuhan. Artinya ya dia butuh sholatnya tidak terlalu lama karena punya kesibukan dunia. Namun di sini kalau dia sholat sendiri, maka tadi Nabi SAW katakan falyusalli kaifa syaa. Kalau dia sholat sunnah misalnya, dia mau lama sampai setengah jam sampai 1 jam, ya monggo silakan. Itu sholatnya seorang diri. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, imam diperintahkan untuk memperingan sholat dan memperhatikan kondisi jamaah. Imam diperintahkan memperingan sholat dan memperhatikan kondisi jamaah. Karena ada yang punya banyak uzur. Apalagi kalau ini membuat jamaah itu tidak suka kalau imam ini lama-lama terus. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain.
Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, yakunu ahadukum imaman, jika salah seorang di antara kalian itu jadi imam, fayutawilu 'alal qawmi as-shalah, lantas dia memperlama salatnya, hatta yabghidu ilaihim ma hum fi, sampai buat jamaah itu benci pada orang tersebut. Awal hadis ini dikatakan la tubghidullah ila ibadihi. Janganlah kalian itu membuat Allah itu membenci pada seorang hamba. Itu maksudnya hamba ini membuat para jamaah yang lainnya itu susah, sehingga akhirnya mereka tidak suka pada imam seperti itu. Nah, jadi imam itu jangan membuat sampai jamaah itu tidak suka pada dirinya karena sholatnya yang terlalu lama. Dan ada manfaat di sini para ulama sebutkan ada 3 manfaat kita memperingan sholat. Yang pertama, ini adalah bentuk lemah lembut kepada para jamaah yang ada di belakang imam. Kemudian yang kedua, ringannya sholat akan membuat jamaah suka untuk sholat. Oh, ternyata sholat itu ringan seperti ini. Oh, akan datang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah suka untuk sholat tadi, maka dia akan, yang ketiga, kalau sholatnya ringan, dia akan terus menerus untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi bukan hanya suka saja pada waktu itu, namun akan terus datang lagi. Oh, besok ternyata sholat ringan seperti ini, datang lagi besoknya. Oh, ringan lagi, masih ringan lagi. Oh, besoknya datang lagi. Jadi dia suka sholat awalnya, akhirnya suka rutin lagi untuk sholat jamaah. Sedangkan untuk kadar, ini faedah berikutnya, untuk kadar atau lamanya sholat itu dikatakan ringan, ya, sholat yang dikatakan ringan tidak ada standar waktu tertentu. Ya, tidak ada standar waktu tertentu. Namun kalau dilihat dari tekstual hadis, namun kalau dilihat dari tekstual hadis, imam bisa memperkirakan manakah yang tidak menyusahkan jamaah. Ya, imam itu bisa memperkirakan manakah nanti yang dia baca yang tidak menyusahkan jamaah. Karena Nabi SAW cuma mengatakan, coba perhatikan orang-orang yang di belakang, ada orang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya banyak kesibukan. Artinya lihat kondisi mereka masing-masing. Nah, di antara standarnya para ulama katakan, ya, standarnya coba kalau orang yang jadi makmum, yaitu orang yang lemah tadi, jadi imam. Keadaannya seperti itu, dia sholat, maka kita jadi imam seperti itu pula. Nah, kita keadaannya jadi itu pula. Namun sebagian ulama katakan yang lainnya, ya pokoknya standarnya tetap melihat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dia menyatakan bahwasanya dikatakan ringan, ya
lihat sholatnya Nabi SAW itu seperti apa. Kalau sholat subuh Nabi SAW lama ya itu standar memperingan dalam sholat. Kalau sholat maghrib itu lebih ringan, nah itu juga standar dari Nabi SAW. Sholat isya bacaannya lebih sedang, nah itu juga standar dari Nabi SAW. Namun ada yang beri standar yang tadi kami sebutkan. Coba kalau yang orang yang lemah tadi, dia kerjakan sholat, dia keadaannya bagaimana? Dia kerjakan seperti itu, ya. Baca-bacaannya seperti tadi. Nah kita juga pimpin seperti itu. Artinya kita lihat berarti keadaan orang yang lemah itu dia mampunya itu bagaimana. Kemudian hadis ini menunjukkan faedah yang terakhir. Orang yang sholat sendirian boleh baginya memperlama sholat semau dia. Boleh bagi dia memperlama sholat semau dia selama tidak keluarnya waktu. Ya, selama tidak keluarnya waktu. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. Imam yang masuk tadi. Ya. Iya. Sudah masuk rakaat kedua. Berarti imamnya menyempurnakan nanti. Nanti jamaahnya ya tetap iya. Nanti jamaahnya tetap salam duluan. Ya. Jamaah tetap jumlah rakaatnya sama. Imamnya lakukan kewajiban yang dia itu belum lakukan. Jadi misalnya masuk rakaat kedua, berarti Abu Bakar dan jamaah tadi sudah dapat 4 rakaat misalnya, mereka salam duluan. Atau mereka tunggu nanti Nabi SAW selesai rakaat keempat, mereka salam dengan Nabi. Yang penting sholatnya tetap 4 rakaat. Ada lagi? Ada yang lainnya tanya? Iya, itu di tengah-tengah. Bisa. Namun karena kenapa Nabi SAW tadi ganti? Nabi SAW itu imam tetap. Abu Bakar kan sebenarnya cadangan. Ketika beliau memutuskan untuk datang ke masjid, itu hak beliau jadi imam. Ya, boleh jadi penerapannya kalau misalnya sholat sudah dilaksanakan, kalau di tengah-tengah kita ada imam tetap yang sudah biasa memimpin sholat datang, kok tiba-tiba yang imam bukan imam kok maju depan, imam yang itu tadi bisa ambil alih. Kalau bisa terapan seperti tadi. Ada lagi? Baik, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.